Assalamualaikum. Di kota Madinah yang penuh ketenangan, langkah ini membawa kami menyusuri halaman Masjid Nabawi. Masjid yang menjadi pusat cahaya, tempat Rasulullah menebarkan dakwah dan kasih sayang. Perjalanan ini mengantarkan kami menuju Raudah, taman surga yang berada di antara mimbar dan makam Nabi. Sebuah tempat mustajab di mana doa-doa dipanjatkan dengan penuh harapan dan rindu. Kami juga akan berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW serta para sahabat yang mulia yang mendampinginya. Momen yang menggetarkan hati dan mengingatkan arti cinta kepada Rasulullah. Di saat yang sama, kita akan menyaksikan perubahan besar di sekitar Masjid Nabawi, penataan kawasan, fasilitas modern, dan wajah baru Madinah sebagai bagian dari Vision 2030 Arab Saudi, menghadirkan harmoni antara warisan sejarah dan masa depan. Mari berjalan bersama kami menyaksikan keindahan, ketenangan, dan keberkahan Masjid Nabawi. Assalamualaikum, sekarang aku lagi di pelatarannya Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Di video kali ini aku akan ngajakin kalian buat jalan-jalan di sekitaran Masjid Nabawi. Kita akan melihat perubahan-perubahan sesuai dengan Vision 2030 Arab Saudi. Kita akan melihat apa yang baru dan juga kita akan berkunjung ke makam Rasulullah SAW dan ke Raudah, taman surga, untuk memanjatkan doa. Semoga kita semua bisa disegerakan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke tanah suci Madinah untuk berkunjung dan berziarah ke Rasulullah SAW. Masjid Nabawi adalah salah satu tempat paling mulia di muka bumi. Terletak di jantung kota Madinah, masjid ini bukan hanya bangunan ibadah, tetapi pusat sejarah dakwah dan peradaban Islam yang diwariskan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 622 Masehi, tak lama setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan kesederhanaan, beliau sendiri ikut mengangkat batu dan tanah menjadikan Masjid Nabawi sebagai simbol kebersamaan, ketakwaan, dan fondasi awal masyarakat Islam. Seiring waktu, Masjid Nabawi mengalami banyak perluasan, namun nilai spiritualnya tidak pernah berubah. Setiap langkah di dalam menghadirkan ketenangan, setiap sudut menyimpan jejak perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Di dalam Masjid Nabawi ada salah satu tempat yang paling istimewa, yaitu Raudhah. Rasulullah pernah bersabda bahwa Raudhah adalah taman surga di antara taman-taman surga, berada di antara mimbar dan makam Nabi. Raudhah menjadi tempat yang selalu dirindukan jamaah dari seluruh dunia. Disinilah doa-doa dipanjatkan dengan penuh harapan. Air mata jatuh dalam keheningan dan hati terasa begitu dekat dengan Sang Pencipta.
Nah, dari mimbar itu 4 tiang. Karena satu tiang yang di depan tuh. Selanjutnya kita akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kalian tahu kalau di pintu masuk makam Rasulullah SAW itu banyak banget kaligrafi. Dan salah satunya yang paling terkenal adalah syafaatku adalah untuk para pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Jadi itu adalah bukti cinta dari Rasulullah kepada umatnya. Di dekat makam Rasulullah SAW terdapat 2 sahabat mulia beliau, Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. Berziarah ke makam Rasulullah bukan sekedar tradisi, melainkan ungkapan cinta, penghormatan dan kerinduan umat kepada Rasulullah SAW. لنا بها الخطيئات اللهم صل عليه صلاة لنا بها الخطيئات اللهم صل عليه صلاة Berjalan di seputaran Masjid Nabawi tidak afdol kalau aku nggak nunjukin bagian dalam dari Masjid Nabawi. Dan kali ini aku akan ajakin kalian buat masuk dan kita akan melihat ke dalam Masjid Nabawi, melihat interior dan keindahan Masjid Nabawi di dalamnya. Interior Masjid Nabawi adalah cerminan perpaduan sempurna antara sejarah, keindahan, dan kekhusyuan ibadah. Ia tidak dibangun semata-mata untuk memanjakan mata, tetapi untuk menenangkan hati dan mengarahkan jiwa kepada Allah Jazza wa Jalla. Gaya arsitekturnya memadukan arsitektur Islam klasik, pengaruh Ottoman, serta sentuhan Islam modern yang fungsional. Perpaduan ini melahirkan sebuah ruang ibadah yang agung, namun tetap sederhana dalam makna dan tujuan. Pilar-pilar marmer, kaligrafi yang anggun, karpet yang tertata rapi, hingga pencahayaan lembut di setiap sudut masjid, semua dirancang untuk menciptakan suasana tenang dan khusyuk. Setiap elemen interior memiliki fungsi, tidak ada yang berlebihan, dan semuanya mengarahkan jamaah untuk fokus ibadah. Area Raudah menjadi penanda kuat bahwa Masjid Nabawi bukan hanya bangunan modern,
melainkan juga warisan sejarah Islam yang hidup. Di sanalah jejak Rasulullah SAW masih terasa dan nilai kesederhanaan masjid pertama tetap dijaga hingga hari ini. Meski terus mengalami perkembangan dan modernisasi, interior Masjid Nabawi tidak kehilangan ruhnya. Teknologi modern hadir untuk melayani jamaah, bukan menggantikan nilai spiritualnya. Inilah bukti bahwa kemajuan dan kesucian dapat berjalan berdampingan. Pada akhirnya, interior Masjid Nabawi mengajarkan kita bahwa keindahan sejati bukan terletak pada kemegahan bangunannya, melainkan pada ketenangan dirasakan saat bersujud dan kedekatan hati dengan Allah dan Rasul-Nya. Masjid Nabawi akan selalu menjadi tempat di mana iman diperkuat, doa dipanjatkan, dan cinta kepada Rasulullah tetap terus hidup sepanjang zaman. Jadi untuk Vision Saudi Arabia 2030 itu banyak banget tempat-tempat komersil yang dibangun oleh pemerintah Saudi Arabia, termasuk di seputaran Masjid Nabawi. Dan aku hari ini akan ajakin kalian buat lihat perubahan. Ini adalah salah satu perubahan yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Sekarang aku ada di pintu utama dari Masjid Nabawi. Ada pintu pertama di Masjid Nabawi, dan di pas di depan pintu 33 itu udah banyak banget perubahannya. Salah satunya adalah Nabawi Food Court, yang dimana tempat orang menjual makanan. Yang pasti ngasihkan kalian gambaran tentang perubahan dari seputaran Masjid Nabawi. Jadi ini dia pintu utama Masjid Nabawi. Itu sebenarnya langsung menghadap ke Gunung Uhud atau Jabal Uhud. Dan dulu hanya ada jam viral yang ada di sini. Ini karena sekarang ada jam 5 sore ya, entar lagi waktu maghrib. Jadi banyak orang yang ke masjid. Sekitaran Masjid Nabawi. Nah, dulu yang terkenal tuh adalah Buddha. Ini jam ini. Jadi dulu di Masjid Nabawi yang salah satu ikonnya adalah Buddha atau masjid. Masjid ini adalah nama daerahnya mungkin daerah Buddha. Ini adalah ikon dari Masjid Nabawi. Dan sekarang pemerintah Saudi Arabia ada yang nambahin 2 ikon baru di sekitaran Masjid Nabawi. Aku ngajakin nge-vlog. Nah, di ujung sana itu adalah Gunung Uhud, atau bilang orang Arab adalah Jabal Uhud. Itulah bis yang membawa untuk melalui kota Madinah. Itu harganya sekitar 90 real, atau kalau dirupiahkan sekitar hampir 400.000, sekitar 380.000. Dan nah, ini adalah ikon barunya Masjid Nabawi. Jadi kita berfoto di sini.
Dan Masya Allah, kita akan cobain kopi di sini, wah. Dan sambil nongkrong di sekitaran sini untuk nikmatin sore di sekitaran Masjid Nabawi sebelum kita menjalankan sholat maghrib. Ini produk-produknya. Dan ini adalah suasana dari yes. Kita akan ngopi sore di sini sambil menikmati sore di seputaran Masjid Nabawi. Dan Masya Allah, food courtnya di dekat seputaran Madinah. Nah, itu adalah baru pembangunan. Jadi ini adalah Kiva Coffee dan ini adalah lavender cheesecake yang kita pesan. Masya Allah. Jadi kita menikmatin sore di Arena Nabawi. Dan ini dia cheesecake dari lavender dari Kiva. Cobain dulu. Bismillah. Oke, jadi cake-nya adalah seperti ini. Tersebut lavender Kiva. Bismillah. Ini kayaknya lavendernya ini ininya ya, cheesecake-nya rasa lavender. Jadi Bismillah. Ini kan ya. Jadi cake-nya ini kayak campur kacang dan ini ya. Dan ini lavendernya. Yes, lavender Kiva. Bismillah. Insyaallah. Ini kopi best sellernya. Ini namanya adalah Spanish latte. Aku minta yang double shot, the more strong coffee. Cheesecake yang agak manis, tapi ini enak. Dicampur dengan kopi yang Jadi untuk cheesecake-nya itu sekitar 26 real. Dan ininya kopinya adalah 20 real. Jadi totalnya 46 real plus pajak jadi 50 real. Kopi enak. Kiva Coffee dan lavender cheesecake. Perpaduan yang mantap. Nah, jadi aku akan ngajakin kalian buat melihat bedanya sekarang di Saudi Arabia. Ini menjelang maghrib. Ini Masya Allah cakep banget. Di sebelah kiri ini adalah pertokoan-pertokoannya. Ini ada macam-macam ya. Dari Indonesia, dari Malaysia, es krim yang viral, es krim yang godes. Medina Goodness. Dan ini adalah ke Medina.
Masya Allah. Sekarang udah maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول Sama Madinah. أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ibu Dina, hashtag. Masjid Nabawi bukan hanya sebuah bangunan megah, tetapi tempat di mana hati menemukan ketenangan dan iman kembali dikuatkan. Di setiap sudutnya tersimpan sejarah, di setiap sudutnya terpanjatkan doa dan harapan. Masjid ini mengajarkan kita tentang kesederhanaan, cinta kepada Rasulullah, dan arti kembali kepada Allah. Semoga perjalanan singkat ini mampu menghadirkan rasa rindu dan mengingatkan kita semua untuk terus menjaga sholat, akhlak, dan keimanan. Terima kasih sudah berjalan bersama kami menyusuri keindahan dan keberkahan Masjid Nabawi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak hati tersentuh oleh cahaya Madinah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.